apakah yang kamu perbincangkan? Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berapa tahun akhir ini kalau kita lihat di media sosial, banyak berita-berita yang bisa kita baca. Ada yang benar, ada yang hoax. Tergantung daya kritis kita untuk melihatnya. Kalau kita tidak kritis, maka kita akan dibohongi oleh berita-berita yang bohong itu. Nah, hari ini penulis kitab Putra Sirak dan juga Yesus Kristus dalam Injil mengingatkan kita untuk senantiasa membicarakan hal-hal yang baik dan benar dalam hidup bermasyarakat. Komunikasi antar kita itu sangat penting, sehingga lawan bicara kita tahu apa maksud kita, juga tahu apa yang ada dalam hati kita. Mungkin kita pernah membaca dalam kisah para rasul pada bacaan-bacaan masa Paskah itu. Ketika Filipus melihat seorang Ethiopia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya kepada orang Ethiopia itu, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Orang Ethiopia itu menjawab, bagaimana saya tahu kalau tidak ada yang memberitahunya? Dengan membuka pembicaraan ini, Filipus punya kesempatan untuk mewartakan Injil. Demikian juga dalam bacaan hari ini. Pengarang kitab Putra Sirak menegaskan bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh tutur kata, cara bicara kita. Maka berbicaralah yang baik dan benar, maka orang yang mendengar dan melihatnya akan bisa menilai siapa diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, tentu kualitas ini sangat ditentukan juga oleh kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Bukan hanya orang yang terpelajar saja yang bisa berbicara secara kualitas, tetapi orang yang tidak sekolah pun, orang tua kita pun sangat terkenal dengan kebijaksanaannya karena relasinya dengan orang lain, karena relasinya dengan Tuhan, karena relasinya dengan dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus dalam bahasa yang sangat sederhana, saya mengambil kutip salah satu kalimatnya saja dari bacaan Injil. Pohon yang baik akan dikenal dari buahnya. Kita akan dikenal bahwa sebagai pengikut Kristus, orang akan kenal tanpa kita harus memperkenalkan diri saya ke orang Katolik, saya pengikut Kristus. Kalau kita sungguh mengikuti apa yang diajarkan oleh Kristus. Inti ajaran Kristus adalah cinta kasih. Dan cinta kasih itu harus kita praktikkan dalam hidup bersama. Saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain. Memang yang terakhir ini agak berat. Seperti bacaan
yang lalu, minggu lalu. Mengampuni orang yang berkali-kali menyakiti kita tidak selalu gampang. Ada kecenderungan ke dalam diri kita ketika kita disakiti oleh orang lain, ada kecenderungan kita untuk membicarakan kelemahan orang yang menyakiti kita itu kepada orang lain. Maka Rasul Yakobus dan juga Rasul Petrus dan Paulus mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lagi-lagi tidak selalu gampang melakukan hal ini. Maka para rasul mengatakan dalam doa mereka yang singkat, Tuhan tambahkanlah iman kami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita mengontrol lidah kita ini agar kita berbicara yang berkualitas, bicara yang membangun persaudaraan, membangun kehidupan bersama, sehingga hidup bersama itu menjadi indah. Maka peran akal budi hati nurani yang disertai kerendahan hati sangat penting. Dan dasar dari ini akan bisa kita juga mengendalikan akal budi kita, hati nurani kita, jika kita punya iman yang mendalam akan Allah yang penuh belas kasih kepada kita, kendati kita tidak setia. Jika ini dasar dalam relasi kita dengan Allah, dengan sesama, maka kita mampu berbicara yang baik dan benar, tidak memfitnah orang lain, tidak membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain, tetapi lebih banyak membicarakan kebaikan-kebaikan orang lain. Jangan sampai pepatah kuno yang tetap berlaku hingga saat ini dan mungkin juga selamanya, hujan kemarau 1 tahun dihapus dengan hujan sehari. Terkadang kita lebih mudah melihat kesalahan kekeliruan yang dibuat orang lain, tetapi kebaikan-kebaikan yang pernah ditaburnya tidak pernah kita lihat. Seperti kata-kata orang bijaksana, janganlah kamu berkecil hati, karena begitu banyak orang yang melihat kesalahan-kesalahanmu, tetapi hanya sedikit orang yang mau menasihatimu dan memperbaikinya. Tetaplah percaya kepada Allah, andalkan Allah dalam hidupmu, maka kamu menjadi sesama yang baik bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin.